Cuman kadang aku kalau ada penumpang komplain terus mereka suka marah dan lain sebagainya, ya aku anggap itu salah, keliru. Jangan. Kalau ada orang komplain itu jadi masukan buat aku. Karena aku tuh hidup berbenah selama ini, modalku kerja itu ya karena kritikan dan komplain dari penumpang. Makanya kita bisa sampai sebaik ini, bisa sampai sebesar ini. Itu kan karena kita belajar dari kesalahan. Jadi kalau ada kritik atau keluhan itu bukan aib buat aku, tapi justru malah itu jadi sarana aku buat kerja dan berbenah diri selalu biar kita bisa semakin baik terus. Mas ada rencana bikin livery baru gak mas? Kayaknya belum deh, belum. Mas Rian, unit dari Eagle High rencananya dirombak? Iya, dirombak dong. Itu kilometernya baru 80.000, 90.000. Kalau dipakai di Akap Haryanto baru 3 bulan itu bis itu jalan. Cuman yang jelek kan kondisi bodinya karena masih bodi yang lama. Padahal dia masih kuat, masih bagus-bagus. Tinggal dirombak aja, kasih jok baru udah kayak baru itu bis. Iya nggak? Orang usaha itu harus bisa ngeliat peluang. Kenapa PO kebanyakan pada nggak ngasih seatbelt ke penumpangnya yang pada kagak mau ribet? Berharap PO Haryanto bisa upgrade menjadi perusahaan maskapai penerbangan? Enggak. Aku niat usaha tujuannya itu biar merakyat, semakin dekat sama rakyat, bisa ngebantu masyarakat pengguna jasa transportasi kelas menengah ke bawah. Makanya kita nggak pernah bikin kelas aneh-aneh, kelas mahal, kelas mewah, apalagi pesawat. Ntar yang mikirin rakyat siapa? Mas, apa gebrakan besar di tahun 2021? Berat badan gua harus berkurang. Mas gak tertarik sama X Big Bird? Aku cuman beli bis-bis yang aku anggap layak dan harganya murah. Kamu bayangin deh, kalau misalnya bis satu itu harganya 2 miliar. Ada yang ngejual bis cuman harga 400 juta misalnya dengan kondisi yang istimewa. Kalau lu jadi pengusaha, lu beli nggak? Kalau nggak lu beli ya kebanyakan. Kalau ada uang ya beli. Lu ngerehab supaya jadi baru lagi, paling nggak sampai 200-300. Udah berapa tuh penyusutan? Ya, it's business man, it's business. Mas, temanku kagum sama statement Mas Rian kalau nerima karyawan tidak memandang ijazah. Mas, gua nih lulusan SMP, ijazah SMP gua aja gua sobek, gua bakar-bakar. Gua bakar, gua sobek-sobek. Aku nggak punya ijazah. Terus gimana gua bisa pede nerima karyawan harus nanyain ijazah mereka gitu. Kalau mereka nanya, "Alah Pak, orang Bapak aja nggak punya ijazah." Terus gua mau jawab apa coba? Ya kan? Makanya gua tuh selama ini pede ngelarang karyawan, "Kamu jangan ke tempat karaoke, jangan mabuk-mabukan," karena gua nggak minum. Tapi gua nggak bisa ngelarang mereka nggak ngerokok. Karena apa? Karena gua perokok gitu. Kowe nek nyopir aja ngerokok Alah mas, masuk jenengan mawon ngerokok. Kalau gue digituin gimana? Kan nggak bisa. Tuh, alasannya itu aja simpel. Jadi ketika gue melakukan sesuatu yang gue anggap itu negatif, berarti gue kayak nggak punya kapabilitas buat memimpin mereka. Mas, prediksi garasi Solo Raya bisa dipakai kapan mas? Ya, kalau dilihat dari pembangunannya sebesar itu, terus tingkat biayanya dan kemampuan biayanya, ya 1 tahun 2 tahun. Variabel komponen yang diperhatikan sebelum beli bis second itu apa aja mas kalau boleh tahu? Mas, perlu diingat satu, sistematis mobil itu tua tapi jangan tua banget karena mekanikalnya bis kan berubah gitu. Yang terbaru yang penting udah paling terbaru lah era-era sekarang. Soal besi itu kan nggak busuk ya kan. Soal spare partnya tinggal kamu ganti yang baru udah jadi baru kan. Jadi yang penting kondisinya sehat, bodinya layak, bodinya berkualitas, itu aja. Dengan jaminan nggak mas kalau mesinnya segel? Ngapain jaminan? Kita ini kan orang bis dinyalain, kita lihat, kita dengerin suara mesinnya, kita liatin kaki-kakinya kurang-kurang dikit wajar lah, orang harga murah, benerin sendiri kurang-kurang. Yang penting kondisi bodinya itu yang paling penting. Kondisi bodi karena apa? Karena itu struktur awal pembangunan bodi bis yang setiap hari aku dapat sanjungan, mas bisnya nyaman. Modalnya kan di bodi, bukan di sasis. Sasis nomor 2 lah. Sasisnya bagus, kalau bodinya nggak begitu bagus ya gerobiakan buat apa? Sama aja gitu. Mas mau nanya, kalau batas di limit dalam bus itu apa ya? Itu batasan limiter yang diciptakan Mercy untuk bis yang mereka keluarkan.
Jadi buat menjaga kinerja mesin. Jadi gini loh, Mercy itu punya takeran. Mereka semua profesor, insinyur yang bikin itu. Mereka tahu kecepatan berapa bis itu bisa direm. Makanya segala macam bis itu ada limiternya, nggak bisa lebih dari itu. Jadi itu batas aman penggunaan armada kecepatan. Pripun Mas jalur Babat Lamongan, Ibu punya tempat strategis dan tempat naruh kapasitas 2 bis. Wih, Babat Lamongan, Muhammad Sultan Al Hakim. Aduh, ini gimana cara SS-nya? Bentar. Aku pengen ke depannya pengen punya tuh Babat Lamongan, makanya kalau kamu bisa kan jadi agennya keren. Nanti kawan-kawan tak hubungin Mas Muhammad Sultan Al Hakim. Mas pernah ke Eropa bukan? Aku tuh ya alhamdulillah ya. Setiap tahun Mercy ada presentasi itu 1 tahun 2 tahun sekali, biasanya kita yang kepanggil 5 pengusaha, 3 tempat pengusaha lah se-Indonesia ini yang diundang Mercy, dan kita biasanya selalu hadir. Dan itu karena gratis ya, perlu diingat sekali lagi ya, aku berangkat ke luar negeri itu berarti fix gratisan, gretongan. Kalau gua disuruh duit sendiri pergi ke luar negeri, mending duit ya gua sodakohin ya nggak? Sekarang kayak ke Jerman kemarin tuh pas lagi sama Mercy, itu tiket pesawatnya aja PP 90 juta tiket pesawatnya, duit 90 juta mending gua pakai bangun masjid. Ketara pahalanya kagak bisa habis buat gua ya. Untuk barang bawaan kalian nggak usah khawatir karena kita sedang menerapkan sistem baru ya. Sistemnya kayak gimana? Rahasia. Kalau kamu udah jadi penumpang, insya Allah seminggu lagi udah bisa mulai. Ini baru tak terapin di Malang. Nanti setelah ini Madura, terus Solo Raya, terus Wonogiri, terus ini Kudusan. Jadi pengen ngerasain naik harian. Mas kenal nggak Mbah Datuk? Aku kenal Mbah Datuk, tahu Mbah Datuk, tapi kalau kenal enggak. KPS wisata itu kuotanya ngikutin perusahaan. Assalamualaikum Mas Rian, saya lagi mewakili masyarakat Merapi yang lagi. Iya, tadi Bapak udah ngabarin aku lagi banyak musibah, makanya kita introspeksi diri lah, semakin mendekatkan diri sama Allah. Bapak dari tadi sore tuh ngebahas masalah musibah-musibah yang ada di Indonesia gitu, dari gunung meletus, erupsi, pesawat jatuh. Ya terlepas dari semua malapetaka, harusnya kita ini introspeksi diri, semakin mendekatkan diri sama Allah. Karena apa? Karena dunia ini udah semakin tua. Kalau kata Zadul Muslim itu, majelis ini gerbong terakhir gitu, kita mau nungguin apa? Ulama-ulama udah mulai diambil sama Allah, diselamatkan sama Allah. Mas time gate-nya datengin Mbak April insya Allah. Kan dia di Malang apa di Probolinggo sih dia? Dukung MU apa Liverpool? Aku dukung kamu aja deh. Menurut Mas Rian, mania perempuan itu gimana yang lebih sering terkesan negatif? Siapa yang bilang terkesan negatif? Yang mengesankan kalian negatif itu kan karena mania-mania laki-laki biasanya berusaha mencuri perhatian kalian, terus nggak ditanggepin, akhirnya mereka ngumpul jadi satu wadah. Mas insya Allah 3-4 April aku ada acara tur Wali Songo, amin. Monggo silahkan. Mie ayam Jinarsari, emang udah jualan lagi? Aku berapa kali kesana belum jualan. Amin. Mas kenapa mie goreng masaknya direbus bukan digoreng? Karena kalau dikeringin Mas, itu jadinya kerupuk. Mas selalu berbagi hal positif ya, insya Allah. Mas Ransing ganteng, Riyad menyapa nih. Waalaikumsalam. Mas selalu berbagi hal positif, insya Allah. Kata-katanya kayak ceramah Ustadz Adi Dayat. Iya, karena aku kan selalu ngedengerin. Wah, Wakijo mau kemana itu? Jo, lo kemana Jo? Mau kemana? Udah jam 11, ada tamu juga. Gue temenin dulu ya. Doain aja, mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin. Kalian juga selamat istirahat, selamat malam mingguan, gak boleh aneh-aneh. Sampai ketemu lagi besok. Dadah.